Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah bersuara namun selalu memanggilmu? Sebuah keheningan yang bukan kosong, tapi terasa seperti pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Kita hidup di tengah kebisingan yang tak pernah berhenti. Tuntutan, ketakutan, harapan, kegagalan, semuanya berteriak di telinga. Namun di balik itu semua, ada bisikan lembut yang hanya bisa terdengar ketika kau berani duduk diam dan menatap ke dalam. Di tempat itulah jiwa mulai berbicara dan suara Tuhan menjadi terasa begitu dekat. Malam ini, mari kita masuk ke ruang yang tak pernah kita sentuh. Ruang yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat hidup selamanya. Bab 1. Pintu pertama. Seruan halus yang mengajakmu masuk. Ada saat dalam hidup ketika langkahmu tiba-tiba melambat, bukan karena lelah, tetapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam dirimu. Seolah-olah ada seruan halus yang tidak datang dari telinga, melainkan dari kedalaman yang selama ini tidak pernah kau sentuh. Saat itu, dunia tampak tetap ramai, tetapi batinmu seperti berhenti di tengah hiruk-pikuknya. Inilah pintu pertama dari ilmu keheningan tingkat tinggi, pintu yang tidak pernah terbuka untuk orang yang sekadar lewat, tetapi terbuka bagi jiwa yang mulai rindu pulang. Ketika keheningan datang untuk pertama kali, ia tidak datang sebagai sunyi. Ia datang sebagai kelembutan yang memeluk, sebagai ketenangan yang tidak memaksa, namun membuatmu ingin duduk lebih lama. Kau mulai menyadari betapa selama ini suara-suara dunia telah mengaburkan suara batinmu sendiri. Kau mungkin menyadari bahwa selama bertahun-tahun, kau terlalu sibuk untuk menyapa dirimu sendiri. Dan pada detik ketika kau berhenti, walau hanya sekejap, sesuatu dalam dirimu berbisik, "Dengarkan aku." Di dalam keheningan awal itu, kau merasakan bahwa ada ruang di dalam dirimu yang selama ini terkunci. Ruang itu tidak dihuni oleh kegelisahan, tidak dipenuhi oleh ambisi, tidak diramaikan oleh suara pikiran. Ia hanya dihuni oleh keberadaanmu yang paling murni. Saat kau mulai masuk, rasa damai itu datang bukan dari luar, tetapi dari sesuatu yang selama ini tertutup oleh kabut kesibukan. Kau merasakan bahwa hidup ternyata memiliki lapisan-lapisan yang lebih dalam daripada apa yang pernah kau lihat. Namun memasuki pintu ini juga berarti mulai melihat apa yang selama ini kau hindari. Keheningan bukan hanya menyenangkan, ia juga jujur. Ia memperlihatkan kegelisahan yang kau kumpulkan, luka yang belum sembuh, dan pertanyaan yang selama ini kau tekan karena kau takut mendengarnya. Tetapi justru disinilah kekuatan keheningan itu muncul. Ia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menuntun. Ia mengundangmu melihat dirimu sendiri dengan lebih lembut, lebih jujur, dan lebih apa adanya. Dalam durasi singkat keheningan ini, yang mungkin hanya beberapa menit, kau akan merasa seakan telah berjalan jauh, karena yang bergerak bukan dunia luar, melainkan kesadaranmu. Dan di titik ini, kau memahami satu hal sederhana namun sangat dalam, bahwa seruan halus itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari jiwamu, mengajakmu melangkah ke perjalanan batin yang selama ini menunggu, perjalanan di mana suara dunia perlahan memudar, dan suara jiwamu mulai terdengar lebih nyaring daripada apapun. Bab 2. Ketika jiwa mulai menyapa dengan bahasa yang tak dapat dijelaskan. Pada tahap kedua ini, sesuatu dalam dirimu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya keheningan hanya terasa seperti jeda lembut, kini ia berubah menjadi percikan kesadaran yang membuatmu terkejut. Ada rasa yang tidak dapat kau jelaskan, hadir tanpa diminta, namun seakan telah menunggumu sejak lama. Rasanya seperti seseorang menyentuh pundakmu dari dalam, lalu berkata pelan, "Aku di sini." Bukan dengan kata, bukan dengan suara, tetapi dengan kehadiran yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Kau tidak sedang berhalusinasi, kau sedang mulai mendengar bahasa jiwa. Jiwa tidak berbicara dengan kalimat panjang atau penjelasan logis. Ia berbicara dengan getaran, kadang sebagai dorongan halus untuk berhenti sejenak. Kadang sebagai rasa damai yang datang tanpa alasan, kadang sebagai ketidaknyamanan yang mengajakmu melihat ruang-ruang dalam dirimu yang belum pernah kau sentuh.
Setiap getarannya membawa makna, tetapi maknanya tidak bisa dipahami dengan pikiran yang gaduh. Kau hanya bisa mengerti jika batinmu diam seperti kolam yang permukaannya tidak lagi berombak. Dan saat itu terjadi, kau baru menyadari, selama ini jiwa bukan tidak bicara. Kau saja yang tak sempat mendengarnya. Pada fase ini, kau mulai membedakan mana dorongan yang lahir dari pikiran dan mana yang berasal dari jiwa. Pikiran sering bersuara keras, tergesa-gesa, penuh ketakutan dan rencana. Sementara suara jiwa hadir perlahan, lembut, namun membawa keyakinan yang tenang. Kau merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu mulai tertata tanpa usaha. Keputusan-keputusan kecil terasa lebih jernih. Langkah-langkahmu terasa lebih ringan. Ada arah yang muncul tanpa perlu dicari. Ini bukan intuisi biasa. Ini adalah kesadaran yang mulai tumbuh dari kedalaman yang jarang disentuh manusia. Namun kehadiran suara jiwa tidak selalu nyaman. Kadang ia memperlihatkan bahwa banyak langkah hidupmu selama ini tidak benar-benar berasal dari dirimu sendiri. Bahwa sebagian besar yang kau kejar hanyalah pantulan keinginan orang lain. Ia mengajakmu perlahan memisahkan mana perintah dunia dan mana panggilan batin. Proses ini bisa menggetarkan, bahkan mengusik. Tetapi justru disitulah letak rahmatnya. Jiwa tidak menghakimi, ia hanya ingin kau kembali pada dirimu yang asli, yang murni, yang pernah bersih sebelum dunia menumpuk begitu banyak suara di atasnya. Dan ketika kau mulai mengenali suara itu, suara yang tidak mendesak, tidak memaksa, tetapi selalu membuatmu tenang, kau akan merasakan perubahan halus namun kuat dalam hidupmu. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menuntunmu, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Inilah tanda bahwa perjalananmu baru saja dimulai. Ketika suara jiwa mulai terdengar, dunia luar tidak lagi menjadi satu-satunya sumber arah. Kau telah menemukan kompas yang jauh lebih akurat. Kompas yang diciptakan Tuhan, ditempatkan di dalam batinmu, dan aktif kembali ketika keheningan memberi ruang untuknya bersuara. Bab 3, saat bayang diri mulai terungkap dalam keheningan. Ada fase dalam perjalanan batin ketika keheningan yang tadinya terasa lembut berubah menjadi cermin yang memantulkan banyak hal yang selama ini kau sembunyikan. Pada tahap ini, kau mulai menyadari bahwa keheningan bukan hanya tempat untuk menemukan kedamaian, tetapi juga ruang yang membuatmu melihat bayang dirimu sendiri dengan lebih jelas. Bukan bayang yang kau pamerkan kepada dunia, bukan yang kau perbaiki dengan kata-kata atau penampilan, tetapi bayang terdalam yang hidup dalam dirimu, yang mencatat semua luka, menyimpan semua ketakutan, dan memeluk semua kerinduan yang pernah kau abaikan. Ketika bayang itu muncul, ia tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang seperti tamu lama yang sabar menunggu kesempatan untuk bertemu. Ia duduk di hadapanmu, memperlihatkan fragmen-fragmen kecil dari masa lalu, pilihan yang kau sesali, kata-kata yang pernah kau lemparkan tanpa sadar, dan langkah-langkah yang pernah kau ambil dengan hati yang setengah yakin. Pada awalnya, ini bisa membuatmu tidak nyaman. Ada dorongan untuk mengalihkan perhatian, mengisi kekosongan, atau melarikan diri pada kesibukan. Namun di dalam keheningan tingkat tinggi, pelarian justru semakin menonjolkan apa yang ingin kau hindari. Disinilah keberanian batin mulai diuji. Keheningan mengajarimu bahwa tidak ada yang perlu kau lawan. Kau hanya perlu melihat. Saat kau berani menatap bayang itu dengan hati yang lembut, bukan dengan rasa takut atau penolakan, tiba-tiba sesuatu berubah. Luka-luka yang dulu terasa berat kini terlihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentukmu. Rasa kecewa yang dulu memenjarakanmu kini tampak seperti pelajaran yang membukakan pintu baru. Dan ketakutan yang dulu begitu membelenggu kini mulai kehilangan kekuatannya. Ketika kau sadar bahwa sebagian besar hanya hidup di kepalamu, bukan di kenyataan. Pada momen ini, kau mulai memahami bahwa bayang dirimu bukan musuh, melainkan sahabat lama yang butuh dipeluk. Ia adalah bagian dari dirimu yang meminta penyembuhan, bukan penghakiman. Dan ketika kau menerimanya, sesuatu yang lebih dalam terbuka, kesadaranmu menjadi lebih lapang, hatimu menjadi lebih lembut. Kau mulai memandang hidup dengan mata yang berbeda, mata yang tidak lagi dikaburkan oleh konflik batin yang menumpuk selama bertahun-tahun. Keheningan mengubahmu bukan dengan kekerasan,
tetapi dengan kejujuran yang halus. Dan perlahan ketika bayang itu mulai menyatu kembali dengan dirimu, kau merasakan kelapangan yang sebelumnya tidak pernah kau kenal. Kau tidak lagi terbebani oleh cerita lama. Kau tidak lagi dikejar oleh apa yang kau coba sembunyikan. Kau menjadi lebih ringan, lebih jernih, lebih utuh. Inilah tingkat keheningan yang membuka pintu pembersihan batin. Di tahap ini, kau mulai berjalan bukan sebagai seseorang yang berusaha menutupi dirinya, tetapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan dirinya. Dan dari kedamaian inilah perjalanan spiritualmu akan naik ke tahap berikutnya. Bab 4. Keheningan yang menjadi cahaya di antara lapisan gelap batin. Ada satu titik dalam perjalanan keheningan ketika sesuatu terasa berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kau belajar mendengar suara jiwa dan melihat bayang-bayang dirimu sendiri, kini keheningan itu mulai berubah bentuk menjadi cahaya yang perlahan menerobos ruang gelap dalam batinmu. Bukan cahaya yang menyilaukan, bukan pula cahaya yang membuatmu terkejut, tetapi cahaya lembut yang muncul seperti fajar di balik kabut. Dalam cahaya ini, segala sesuatu terasa lebih jelas, lebih sederhana, dan lebih apa adanya. Kau mulai menyadari bahwa keheningan tidak hanya membersihkan, tetapi juga menerangi. Ketika cahaya itu muncul, ia tidak langsung memperlihatkan hal-hal yang indah. Ia mulai menyinari bagian-bagian gelap dirimu yang selama ini tertutup rapat. Kau melihat sisa-sisa rasa iri yang pernah kau tekan, jejak amarah yang kau simpan dalam diam, dan ketakutan yang dulu kau bungkus dengan keberanian palsu. Namun tiba-tiba, semua itu tidak lagi tampak mengerikan. Cahaya keheningan mengubah cara pandangmu, sehingga apapun yang dulu tampak seperti beban kini terlihat sebagai bagian dari proses pendewasaan jiwa. Kau tidak lagi ingin lari. Kau ingin memahaminya karena kau tahu setiap bagian dari dirimu memiliki cerita yang ingin disampaikan. Cahaya ini juga membuatmu melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Hal-hal yang dulu tampak penting kini memudar. Ambisi yang dulunya membara kini terasa bukan lagi prioritas. Kau mulai menangkap bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berarti daripada sekadar pencapaian atau pengakuan. Kau merasakan kedalaman hidup yang perlahan menarikmu ke arah yang lebih damai, lebih selaras, lebih dekat dengan sumber segala ketenangan. Saat ini, kau tidak sedang kehilangan apapun. Kau justru sedang menemukan kembali siapa dirimu tanpa topeng dan tuntutan dunia. Dalam cahaya keheningan ini, kau juga mulai mengenal kualitas batin yang jarang muncul di tengah keramaian. Kejernihan. Kejernihan yang bukan berasal dari pikiran yang penuh analisa, tetapi dari kesadaran yang bersih yang lahir ketika ego perlahan melemah. Kau mulai merasakan bahwa setiap napasmu membawa pesan, setiap jeda membawa hikmah, dan setiap renungan menjadi jembatan menuju kedalaman yang belum pernah kau masuki. Kejernihan ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat. Ia datang sebagai anugerah ketika batinmu benar-benar duduk dalam diam. Dan sudah pada tahap ini, kau mulai merasakan bahwa cahaya keheningan bukan hanya menerangi dirimu, tetapi juga memberikan arah. Seperti lentera kecil yang menuntunmu melewati malam panjang, keheningan mulai menggerakkan langkahmu tanpa kau sadari. Kau tidak lagi berjalan dengan kegelisahan, melainkan dengan keyakinan yang lembut. Kau mulai percaya bahwa setiap langkah yang muncul dari kedalaman batin selalu mengarah ke sesuatu yang lebih tinggi. Dan dari sinilah perjalananmu menuju inti keheningan sejati akan terus berlanjut. Dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih terang, dan kesadaran yang semakin mendekat kepada sumber cahaya itu sendiri. Bab 5. Saat segalanya menjadi sunyi, langit di dalam diri terbuka. Dalam hening yang paling dalam, ada sebuah ruang yang tidak pernah tercatat oleh waktu. Disitulah jiwa akhirnya kembali pulang, bukan ke tempat baru, tetapi ke asal yang sudah lama terlupakan. Banyak orang mengejar ketenangan dengan ribuan cara, namun mereka lupa bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari. Ia adalah sesuatu yang disingkapkan. Ketika suara dunia meredup, ketika keinginan manusia melemah, ketika ambisi berhenti menuntut, maka langit di dalam diri mulai membuka tirainya sendiri. Tidak dengan gegap, tidak dengan cahaya yang memukau, tetapi dengan kelembutan yang membuat hati ingin bersujud
tanpa diminta. Hening tingkat tinggi adalah keadaan ketika seseorang akhirnya berhenti bertanya dan mulai mendengar. Selama ini telinga kita penuh oleh keramaian luar, sehingga suara halus dari dalam diri tenggelam begitu saja. Padahal suara itu tidak pernah diam, ia hanya menunggu kita benar-benar hadir. Dalam diam yang suci, seseorang dapat menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang bergerak, tetapi cermin yang memantulkan rahasia ilahi. Makin dalam ia tenggelam dalam kesunyian, makin jelas ia melihat bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan perjalanan pulang menuju satu pusat cahaya. Ada masa ketika seseorang tiba-tiba menyadari bahwa setiap hirupan napasnya adalah panggilan untuk kembali sadar. Napas yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba berubah menjadi kompas yang mengarahkan jiwa menuju keteduhan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dalam keadaan ini, seseorang mulai mengerti bahwa hening bukan kekosongan, melainkan keluasan tanpa batas. Seorang hamba yang merasakan keluasan ini tidak lagi bertarung melawan takdir, karena ia mulai melihat bahwa di balik setiap kejadian ada tangan lembut yang tidak pernah berhenti menuntun. Ketika kesunyian sudah mulai berbicara, seseorang akan merasa bahwa dirinya sedang dibimbing, bukan lagi oleh pikiran yang gaduh, tetapi oleh intuisi yang sangat halus dan jernih. Ia tidak lagi mengikuti logika semata, tetapi mengikuti petunjuk yang muncul seperti bisikan lembut dari balik tabir. Dan yang paling mengherankan adalah, setiap kali ia mengikuti bisikan itu, ketenangan muncul tanpa alasan. Itulah tanda bahwa cahaya batinnya menyala lebih terang daripada cahaya dunia. Inilah titik ketika hening bukan lagi suasana, tetapi kondisi jiwa yang menular ke seluruh hidup. Pada akhirnya, saat segala suara mereda dan dunia kehilangan daya untuk mengguncang, seseorang menyadari bahwa kesunyian bukan tempat untuk melarikan diri, melainkan tempat untuk menemukan keberanian tertinggi. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, keberanian untuk berjalan dalam kebenaran, keberanian untuk mendengar suara jiwa yang selama ini berbisik, namun tidak pernah ditinggalkan. Dan ketika langit di dalam diri telah terbuka sepenuhnya, seseorang tidak lagi mencari kebesaran di luar, sebab ia telah menemukan keagungan yang tinggal di dalam dirinya sejak awal penciptaan. Ini adalah hening yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Bab 6, ketika bayangan diri luluh dan cahaya mulai bekerja. Ada tahap dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai dirinya hanyalah bayangan yang dibentuk oleh pengalaman, luka, harapan, dan ketakutan. Selama bertahun-tahun, bayangan itu dianggap sebagai identitas, sehingga manusia sibuk melindungi, mempertahankan, dan membesar-besarkannya. Namun ketika ia memasuki hening yang lebih dalam, bayangan itu perlahan kehilangan bentuknya. Ia mulai melihat bahwa segala kegelisahan bukan berasal dari dunia, tetapi dari usaha mempertahankan bayangan tersebut. Dan ketika bayangan itu mulai luluh, jiwa merasakan sesuatu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, kebebasan yang benar-benar hening. Seiring bayangan diri memudar, muncul ruang luas yang membuat seseorang merasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban untuk terlihat kuat, untuk tampak sempurna, atau untuk diakui oleh banyak mata. Ia mulai memahami bahwa apa yang selama ini melekat padanya hanyalah pakaian sementara. Dan seperti pakaian, semuanya kelak akan ditanggalkan. Pada titik ini, cahaya ilahi mulai bekerja lebih nyata. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang membersihkan, yang membuat seseorang jujur pada dirinya sendiri dan berani melihat bagian terdalam dari hatinya tanpa lari. Dalam kesadaran yang bening ini, seseorang mulai mengamati pikirannya tanpa terjebak di dalamnya. Ia melihat bagaimana tiap pikiran muncul seperti awan, berlalu begitu saja tanpa perlu diberi kekuatan. Ia menyadari bahwa selama ini rasa gelisah muncul bukan karena pikiran itu sendiri, tetapi karena ia menganggap pikirannya adalah dirinya. Ketika jarak antara jiwa dan pikiran sudah cukup luas, seseorang dapat merasakan kehadiran yang jauh lebih damai, kehadiran yang tidak terganggu oleh apapun. Inilah titik ketika cahaya dalam diri mulai memimpin tanpa harus berbicara. Cahaya itu bekerja lewat kepekaan. Seseorang mulai merasakan tanda-tanda halus, sebuah dorongan untuk diam, sebuah panggilan untuk merenung, sebuah intuisi untuk menjauhi keramaian yang tidak lagi sejalan dengan frekuensinya.
Ia tidak memaksa, tidak mendesak, tetapi memandu seperti angin lembut yang menggerakkan daun. Ketika seseorang mengikuti panduan itu, hidupnya mulai berubah. Bukan karena ia mengatur segalanya, tetapi karena ia mengizinkan kehidupan mengalir dengan harmoni yang sudah dirancang jauh sebelum ia lahir. Pada akhirnya, ketika bayangan diri lurus sepenuhnya, seseorang tidak kehilangan apa-apa. Justru ia menemukan sesuatu yang jauh lebih murni, dirinya yang sejati, yang tidak lagi bergantung pada pujian atau penilaian dunia. Dari tempat itu, ia berjalan dengan mata yang bening, hati yang ringan, dan langkah yang dipandu cahaya. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang perlu dikejar. Yang tersisa hanyalah perjalanan pulang menuju pusat keheningan, di mana cahaya bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang menyala dari dalam. Ini adalah kebangkitan yang sunyi, namun kekuatannya mengubah seluruh arah hidup. Bab 7, pintu wisdom terbuka saat hati tidak lagi menuntut. Ada satu fase halus dalam perjalanan spiritual, ketika hati berhenti memaksa dunia untuk sesuai dengan keinginannya. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi memohon agar hidup menjadi mudah, tidak lagi meminta agar jalannya selalu mulus. Ia hanya memohon satu hal, agar hatinya tetap jernih. Ketika permohonan ini muncul dari kedalaman yang tulus, pintu kebijaksanaan mulai bergerak pelan, seolah menyambut seorang tamu yang lama ditunggu. Wisdom bukan datang dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari hati yang tidak lagi menuntut apapun, karena ia mulai melihat bahwa setiap momen membawa pesan ilahi. Ketika tuntutan berhenti, seseorang mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kejadian yang dulu dianggap masalah, kini terlihat sebagai pembuka kesadaran. Orang yang dulu dianggap musuh, tiba-tiba menjadi cermin yang menunjukkan bagian diri yang belum sempat disembuhkan. Rasa kecewa berubah menjadi undangan untuk memahami lebih dalam. Rasa kehilangan menjadi pintu masuk menuju ketergantungan kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi terjebak dalam drama kehidupan. Ia menyadari bahwa segala sesuatu memiliki ritme spiritual yang mengajarinya untuk kembali pulang ke pusat ketenangan. Dalam diam yang matang, hati tidak lagi bergerak karena dorongan ego, tetapi karena intuisi yang lembut. Intuisi ini bukan suara yang keras, bukan bisikan yang memaksa, melainkan getaran yang terasa seperti arah yang muncul tiba-tiba. Seseorang yang sudah memasuki tahap ini akan mulai mengenali perbedaan antara suara pikiran dan suara jiwa. Pikiran selalu menuntut bukti, sedangkan jiwa hanya meminta ketenangan. Pikiran haus kontrol, sementara jiwa hanya ingin pasrah dengan sadar. Ketika jiwa mulai memimpin, hidup terasa lebih ringan, seakan tangan yang tak terlihat menuntun setiap langkah. Wisdom yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru, ia membuat seseorang semakin merendah. Sebab semakin ia memahami rahasia hidup, semakin ia sadar bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Semakin ia memahami cara kerja takdir, semakin ia kagum pada ketelitian Tuhan dalam menyusun setiap peristiwa. Dari kesadaran ini, muncul rasa hormat yang mendalam terhadap segala sesuatu, bahkan pada hal-hal kecil yang dulu dianggap tidak penting. Segala yang ada menjadi ayat, setiap kejadian menjadi guru, dan setiap perjumpaan membawa pesan yang halus. Pada akhirnya, pintu kebijaksanaan hanya terbuka bagi mereka yang hatinya telah bersih dari tuntutan dan keluh kesah. Ketika hati tidak lagi memaksa dunia, dunia menjadi lebih mudah dipahami. Ketika hati tidak lagi menuntut manusia lain sempurna, seseorang mulai melihat bahwa setiap jiwa sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dari tempat inilah muncul kelembutan yang bukan dibuat-buat, kesabaran yang tidak dipaksakan, dan penerimaan yang membawa kedamaian luas. Inilah wisdom yang tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa dicari dari guru manapun. Ia hanya muncul ketika seseorang rela melepaskan genggaman ego dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Mengetahui. Bab 8, Jalan Sunyi di mana takdir berbicara tanpa kata. Ada sebuah jalan halus yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang telah siap mendengar isyarat tanpa suara. Di jalan ini, takdir tidak lagi hadir sebagai rangkaian kejutan yang membingungkan, tetapi sebagai bahasa tanpa kata yang berbicara langsung ke dalam hati. Seseorang yang melangkah di jalan sunyi ini
mulai memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri. Semua memiliki hubungan, semua memiliki makna, semua menjadi bagian dari skenario yang jauh lebih besar daripada rencana manusia. Kepekaan batin mulai berkembang dan seseorang dapat merasakan bahwa apapun yang datang kepadanya bukan kebetulan, tetapi panggilan untuk melihat lebih dalam. Ketika hening semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa kehidupan sedang membimbingnya melalui tanda-tanda yang halus. Terkadang berupa perasaan tak nyaman yang muncul tiba-tiba, terkadang berupa kemudahan yang datang tanpa diduga, terkadang berupa pertemuan singkat yang meninggalkan pesan besar. Tanpa sadar, ia mulai membaca realitas seperti membaca kitab yang hidup. Ia melihat bahwa doa-doanya tidak selalu dijawab melalui kata-kata, tetapi melalui perpindahan keadaan, perubahan suasana hati, atau arah yang tiba-tiba menjadi jelas. Inilah tahap ketika takdir menjadi guru yang berbicara dalam bahasa yang hanya dipahami oleh hati yang tenang. Pada titik ini, seseorang tidak lagi melawan apapun. Ia mulai menyadari bahwa penolakan hanya membuat perjalanan semakin berat. Sebaliknya, penerimaan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Ia belajar bahwa pasrah bukan berarti menyerah, tetapi menyelaraskan diri dengan aliran ilahi yang lebih tahu arah terbaik. Ketika pasrah ini menjadi murni, hidup terasa lebih lembut. Beberapa hal yang dulu tampak sulit kini terasa lebih mudah, bukan karena tantangannya berkurang, tetapi karena jiwa telah berubah menjadi lebih luas menerima apapun yang datang. Seiring itu muncul keberanian baru, keberanian untuk tidak selalu memahami segalanya. Seseorang mulai mengakui bahwa ada urusan yang bukan tugasnya untuk dipecahkan. Ada misteri yang memang harus tetap menjadi misteri. Dalam kelembutan ini, seseorang merasakan kebijaksanaan takdir bekerja dalam diam. Kadang ia diarahkan untuk berhenti, kadang diarahkan untuk bergerak, kadang ia dihadapkan pada penundaan, hanya untuk menemukan bahwa penundaan itu adalah perlindungan. Dalam semua itu, ia mulai melihat betapa cermatnya Tuhan merancang langkah-langkah bagi setiap jiwa. Akhirnya, perjalanan di jalan sunyi ini menumbuhkan satu keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggaman yang maha lembut. Seseorang yang telah sampai pada tahap ini tidak lagi cemas menatap masa depan, karena ia tahu bahwa masa depan bukan untuk digenggam, tetapi untuk diserahkan. Ia juga tidak tenggelam dalam masa lalu, karena ia paham bahwa masa lalu hanyalah jalan yang membawanya ke kesadaran hari ini. Dengan hati yang lapang dan jiwa yang lembut, ia terus berjalan mengikuti isyarat takdir, seperti burung yang terbang mengikuti arah angin, tanpa ragu, tanpa takut, karena ia tahu bahwa setiap hembusan angin berasal dari sumber yang sama, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengatur hidupnya. Bab 9, mengenali diri yang tak tergantikan di balik segala kebisingan. Ada saat dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai melihat bahwa dirinya bukan sekadar kumpulan cerita yang ia ulang-ulang selama bertahun-tahun. Ia mulai menyadari bahwa identitas yang ia banggakan, yang ia pertahankan, bahkan yang ia pertengkarkan, sesungguhnya hanyalah lapisan tipis yang menutupi wujud sejatinya. Ketika hening mencapai kedalaman tertentu, topeng-topeng itu mulai retak satu persatu. Bukan karena ia berusaha meruntuhkannya, tetapi karena cahaya di dalam dirinya mulai memancar begitu kuat hingga segala lapisan semu tak lagi mampu bertahan. Dari sinilah seseorang mulai mengenali diri yang tak tergantikan. Diri yang tidak pernah berubah meski hidup terus bergerak. Dalam proses pengenalan ini, seseorang akan menemukan bahwa banyak hal yang dulu ia anggap penting ternyata tidak memiliki nilai hakiki. Kehormatan yang ia kejar, penilaian yang ia takuti, dan pujian yang ia dambakan, semuanya memudar ketika ia duduk dalam kesunyian yang jernih. Di hadapan cahaya batin, semua itu terasa seperti bayangan yang tidak punya inti. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi manusia, melainkan untuk menyadari kedudukan sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan ketika kesadaran ini muncul, ada rasa lembut yang turun ke dalam diri, rasa damai yang tidak lagi bergantung pada situasi luar. Pada titik ini, seseorang mulai melihat dengan mata yang lebih dalam. Ia melihat bahwa dirinya membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun.
Getaran unik yang diberikan Tuhan kepada setiap jiwa. Getaran itu bukan bakat, bukan kemampuan, bukan kecerdasan, melainkan warna ruhani yang membedakan satu jiwa dari yang lain. Ketika seseorang mulai mengenali getaran ini, ia mulai hidup lebih selaras. Ia tidak lagi meniru siapapun, tidak lagi membandingkan diri dengan siapapun. Sebab ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Dan jalan itu tidak pernah salah. Yang salah hanyalah ketika kita mencoba berjalan di jalur orang lain. Pengenalan diri ini membuat seseorang lebih lembut terhadap hidup. Ia tidak lagi memarahi dirinya atas kelemahan yang muncul, karena ia tahu bahwa setiap kelemahan membawa pesan yang harus dipelajari. Ia tidak lagi sombong atas kelebihan, karena ia sadar bahwa semua itu hanyalah amanah yang harus dijaga. Di tahap ini, seseorang tidak hanya memahami dirinya, tetapi juga memahami orang lain dengan lebih dalam. Ia mulai melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan lapisan-lapisan bayangan yang berbeda. Dari kesadaran ini, muncul empati yang luas dan ketenangan yang ramah, dua hal yang hanya lahir dari hati yang telah mengenali dirinya sendiri. Akhirnya, ketika seseorang mengenali diri sejatinya, ia menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan untuk menjadi sesuatu, tetapi perjalanan untuk kembali kepada apa yang sejak awal telah ia miliki. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi mengejar kesempurnaan, tidak lagi meminta dunia menghargainya. Ia cukup menjadi dirinya yang asli, yang damai, yang lapang, yang terhubung dengan sumber cahaya. Dari titik inilah hidupnya mulai memancar, bukan karena ia berusaha bersinar, tetapi karena ia telah berhenti menutup cahaya yang sudah ada sejak ia diciptakan. Inilah diri yang tak tergantikan, diri yang dikenal bukan oleh dunia, tetapi oleh Tuhan. Bab 10. Kembali ke sumber saat jiwa menemukan rumahnya. Ada titik akhir dalam perjalanan panjang keheningan, ketika seseorang menyadari bahwa segala pencarian yang ia lakukan selama ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Pulang bukan ke tempat fisik, bukan ke masa lalu, bukan ke sosok atau keadaan tertentu, tetapi pulang ke sumber cahaya yang sejak awal sudah bersemayam dalam dirinya. Pada tahap ini, seseorang mulai mengerti bahwa seluruh langkah, seluruh kesalahan, seluruh tangis dan harapan, semuanya digerakkan oleh satu kerinduan. Kerinduan untuk kembali menyadari siapa yang selama ini memegang hidupnya. Dan ketika kesadaran itu muncul dengan jernih, dunia terasa lebih lembut. Seakan segala sesuatu menyambut kedatangannya kembali ke pusat dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi terjebak dalam perdebatan antara keinginan dan kenyataan. Ia melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah gelombang yang muncul lalu kembali tenang. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang layak digenggam terlalu erat. Ia mulai merasakan bahwa apapun yang datang padanya, bahagia atau sedih, pahit atau manis, semuanya adalah tamu yang diundang oleh Tuhan untuk menyempurnakan jiwanya. Ia menyambut setiap tamu dengan hati yang lebih lapang, sebab ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari proses pulang. Bahkan rasa sakit sekalipun, ketika diterima dengan sadar, berubah menjadi guru yang paling setia. Pada tahap kedalaman ini, seseorang mulai mengenali kehadiran ilahi dalam setiap rincian hidup. Bukan hanya dalam doa, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatian. Hembusan angin, jeda antara dua napas, cahaya lembut di pagi hari, kedipan mata, atau perjumpaan singkat dengan seseorang yang mengubah cara pandangnya. Ia melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah absen, tidak pernah diam. Yang diam hanyalah kesadaran manusia yang tertutup oleh ributnya dunia. Ketika tabir-tabir itu mulai runtuh, seseorang merasakan keintiman yang begitu halus sampai-sampai kata-kata tidak mampu menjelaskannya. Dari kesadaran ini, muncul rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain Tuhan. Seseorang merasa dijaga bahkan ketika ia sendirian, merasa dibimbing bahkan ketika ia tidak tahu harus melangkah kemana. Ia mulai hidup tanpa rasa takut berlebihan terhadap masa depan, karena ia merasakan tangan lembut yang menata tiap langkahnya. Ia juga berhenti menyesali masa lalu, karena ia melihat bahwa semua perjalanan itu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih agung dari yang bisa ia pahami. Jiwa yang mencapai tahap ini tidak lagi bergejolak seperti dulu.
Ia menjadi samudera yang tenang, luas dan mendalam. Pada akhirnya, kembali ke sumber bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi hidup dengan hati yang sepenuhnya percaya. Kepercayaan ini membuat langkah menjadi ringan, pandangan menjadi jernih, dan kata-kata menjadi penuh makna. Seseorang yang telah kembali ke sumber tidak lagi merasa terpisah dari apapun. Ia merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari aliran besar yang diciptakan oleh cinta Tuhan. Dan dari tempat itu, ia melihat dunia bukan sebagai tempat yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai kitab yang harus dibaca, disadari dan dihayati. Inilah rumah sejati jiwa. Bukan tempat, bukan waktu, tetapi keadaan ketika seseorang sadar sepenuhnya bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Pada akhirnya keheningan bukan tujuan, tetapi jalan pulang. Jika kau berani melangkah, kau akan menemukan bahwa yang selama ini kau cari sebenarnya sudah menunggumu dari awal. Teruslah berjalan menuju dalam dirimu. Di sana, cahaya tidak pernah padam,